Shalom jemaat GKR Jamanik yang dikasih Tuhan, jumpa lagi di acara Apa Kata Firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat ke-8 sampai 17. Kisah di dalam Kejadian 9 ayat yang 8 sampai 17 ini adalah kisah perjanjian Allah dengan Nuh. Di mana di perikop bacaan pada hari ini bercerita tentang Allah kepada Nuh yang menyatakan janjinya bahwa tidak akan lagi memusnahkan manusia dengan air bah. Dan kemudian Allah memasang pelangi di langit sebagai janji di antara mereka. Busur di atas awan menjadi janji antara Allah dengan Abraham. Sempat viral di medsos, seorang laki-laki rela berpuasa merokok, awalnya demi kesehatan. Tapi kemudian dia diajak mempunyai ide mengambil sebuah tempat yang besar, kemudian uang yang digunakan untuk membeli rokok dia gulung, dia masukkan di dalam kotak tersebut. Tanpa disadari, di dalam beberapa rentang waktu, ternyata uang yang dikumpulkan dari hasil dia puasa merokok, di saat dia menuangkan keluar dan dihitung jumlahnya, didapati dia bisa membeli sebuah sepeda motor dari uang hasil puasa merokok. Dan di waktu atau tempat yang berbeda juga, ada juga seorang pria melakukan hal yang sama. Kiranya ini menjadi ide bagi para ibu-ibu atau kaum perempuan yang ingin mendapatkan hadiah perhiasan dari sang kekasih atau pasangan hidup, mungkin bisa membujuki pasangan kita untuk berpuasa merokok. Karena pria ini mengumpulkan uang dari hasil puasa merokoknya dan didapati uangnya bisa membelikan seperangkat perhiasan buat perempuan yang dicintainya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita semua hafal dengan kisah Nuh dan keluarga, di mana Nuh diberi perintah oleh Allah untuk membuat sebuah bahtera yang besar sekali. Bagi orang banyak pada saat itu, di tengah situasi tidak ada hujan, bukan situasi musim hujan ataupun musim banjir, diajak untuk membuat bahtera menjadi suatu hal yang aneh. Tetapi Nuh, di tengah keanehannya mungkin dia berpikir apakah yang akan dilakukan Allah melalui bahtera ini, tapi kita mendapati Nuh bersama dengan keluarganya taat. Mereka tetap mendirikan bahtera sesuai dengan yang diminta oleh Allah, termasuk bagian-bagian di dalamnya dan termasuk sampai pelaksanaan di hari H di mana Allah memerintahkan memasukkan hewan-hewan dan mengajak keluarga dari Nuh, semua menaati dan semua dilakukan sesuai dengan perintah Allah. Jika kita membaca pada bacaan pada hari ini, kita pada di bagian di mana air bah sudah terjadi. Di beberapa hari setelah Nuh dengan keluarga berada di bahtera dan mereka selamat dari air bah, dan orang-orang yang tidak mendengarkan ajakan Nuh mereka musnah oleh air bah. Kemudian Allah memberikan janji kepada Nuh untuk tidak memusnahkan manusia dengan air bah lagi, seperti yang dilakukan di dalam Kejadian di pasal yang ke-7. Sejak Kejadian 1 kita ketahui Allah senantiasa bekerja di alam semesta ini, menciptakan dunia ini lengkap isinya, kemudian menciptakan manusia dengan sempurna serupa dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi kita ketahui realitanya manusia selalu menolak dan melupakan komitmen untuk menjalani sebagai gambar dan rupa Allah. Di saat juga Allah mengajak manusia untuk bertobat, berapa kali Allah berusaha menjaring lagi, menarik lagi manusia untuk menerima anugerah keselamatan, manusia menolak. Beberapa orang menjadi korban di saat diutus oleh Allah menjadi nabi menyelamatkan manusia. Tapi manusia menolak untuk menjalani hidup baru. Ada satu artikel di mana ditulis oleh John C. Maxwell, di mana si John mengatakan bahwa manusia enggan berubah karena perubahan bukan dari orang tersebut, dan perubahan dinilai mengganggu rutinitas, dan perubahan menimbulkan ketakutan terhadap sesuatu yang baru. Bahkan dinilai perubahan itu memiliki tujuan yang tidak jelas. Ada situasi di depan sana yang belum tampak, belum tahu hasilnya.
apakah harus melakukan perubahan atau tidak. Ada juga orang yang malas melakukan perubahan karena takut gagal saat mencoba dan menilai bahwa perubahan itu memerlukan pengorbanan lebih besar dari apa yang akan didapat dari setelah melakukan perubahan. Dan sebagian besar manusia merasakan puas dan nyaman dengan kondisi yang dinikmati yang dijalani hari ini. Menjadi sebuah dilema sampai hari ini untuk menjadi orang yang berbeda, hidup berbeda dengan yang lain. Di saat seseorang melakukan sesuatu yang benar dan itu menjadi berbeda dengan masyarakat, menjadi berbeda dengan orang banyak, dia menjadi orang yang aneh. Seperti yang dialami oleh Nuh dan keluarganya. Mendirikan bahtera menjadi sesuatu yang aneh. Nuh sampai dianggap sebagai orang gila karena mendirikan bahtera yang dinilai tidak perlu pada masa itu, tidak perlu di musim yang tidak ada hujan, tidak ada banjir pada saat itu. Zaman sekarang menawarkan lebih enak masuk neraka rame-rame daripada masuk surga seorang diri, kesepian di surga nanti. Jemaat yang dikasih Tuhan, dari kitab Kejadian, jika kita mau mengikuti kisah Nuh dan keluarganya, Nuh dan keluarganya harus menanggung resiko bagaimana dia menaati Allah, dia menjadi berbeda dengan orang banyak. Tapi jika Nuh saat itu tidak melakukan dan mengambil resiko menaati Allah, apa yang terjadi dengan dunia ini? Apakah Allah memberikan janji yang begitu indah, tidak akan lagi memusnahkan manusia? Apakah Allah akan memberikan janji bahwa Allah akan menciptakan pembaruan terus-menerus terhadap manusia? Ketaatan Nuh memberikan hasil di mana pembaruan hidup, janji Allah untuk memulihkan manusia tersedia. Kita ketahui, hal ini menjadikan kita juga mendapatkan janji keselamatan. Di mana ketaatan Nuh dan keluarganya, Alkitab mencatat itu menjadi bagian dari karya Allah, dan kemudian Allah menepati janjinya dengan Nuh melakukan pembaruan hidup manusia sampai di mana menghadirkan Yesus yang lahir dan menjadi juru selamat bagi kita. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersama merenungkan kembali hingga hari ini, hingga saat ini kita bangun tidur, kita melakukan aktivitas hingga hari ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah memusatkan pikiran kita kepada Tuhan? Apakah kita melakukan pembaharuan hidup seperti yang Allah minta? Seperti yang Tuhan Yesus telah teladankan? Kita melakukan ajaran-ajaran yang telah Kristus ajarkan kepada kita. Menjadi berbeda bukan persoalan, karena kita melakukannya ditemani oleh Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus yang janjikan sendiri. Kita tidak akan dibiarkan berjuang sendiri di tengah dunia ini. Damai sejahtera ditinggalkan kepada kita. Jika kita melihat hingga hari ini, pandemi COVID-19 dikaitkan dengan tanda Tuhan akan datang. Ada yang mengatakan ini tanda-tanda akhir zaman. Jika memang benar demikian, jika mempercayai bahwa memang benar Tuhan akan datang kembali, satu pertanyaan sederhana, siapkah kita untuk menjumpai Tuhan yang memanggil kita berhadapan muka dengan muka, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita jalani hingga hari ini? Tuhan akan datang kembali, itu pasti. Tidak ada satupun yang tahu kapan pastinya, hanya Allah Bapa yang tahu. Tapi yang menjadi persoalan sekarang, yang menjadi tugas kita mengisi kesempatan hidup yang telah Kristus anugerahkan hari demi hari. Itu adalah anugerah kesempatan untuk kita menjalani, mengisi kehidupan yang baru. Jika kita mengakui hingga hari ini kita telah melakukan banyak kesalahan yang menyakiti hati Tuhan, sehingga kita menyakiti orang yang kita kasihi, menyakiti sesama kita, mari, ini waktunya kita memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Sampai nanti Tuhan datang kembali, kita siap didapati menjadi pribadi yang baru, menjadi manusia yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah, menjadi karya keselamatan yang sempurna. Selamat mengalami pembaharuan hidup. Janji Tuhan tersedia bagi Anda, bagi saya, bagi
bagi kita semua. Selamat juga menjadi agen pembaruan hidup dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan akan mengutus kita untuk menjadi teladan bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.